Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Malahayati dengan NIM 19070308. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ilham Zulfahmi selaku dosen PSDP ataupun pengendalian sumber daya pesisir. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan apa saja yang perlu diperhatikan agar data tersebut dikatakan dengan data yang baik. Baik, di sini saya akan menjawab. Pengumpulan data atau data collection adalah suatu riset yang dilakukan oleh penelitian untuk suatu permasalahan yang akan diteliti, baik itu secara sistematik ataupun secara menganalisa. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah pengamatan atau observasi, yang mana di sini penelitian harus mengobservasi tempat yang akan diteliti terlebih dahulu agar mendapatkan data yang baik. Yang kedua adalah questionnaire ataupun disebut memberikan pertanyaan kepada narasumber yang akan diteliti. Terlebih dahulu si peneliti ini memberikan pertanyaan kepada narasumber yang akan diteliti agar dapat pengumpulan data yang baik. Yang ketiga adalah menginterview ataupun wawancara. Setelah kita memberikan pertanyaan kepada yang akan kita wawancarai, terlebih dahulu kita berikan pertanyaan agar narasumber tersebut mengetahui apa saja pertanyaan yang akan kita berikan. Setelah kita memberikan kuesioner, maka kita akan menginterview narasumber yang akan kita mengambilkan data. Yang keempat adalah dokumentasi, yang mana ini dokumentasi ini adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Itu dokumentasi baik itu secara tulisan ataupun secara gambaran. Yang mana tulisan ini ada secara catatan harian, sejarah, biografi. Sedangkan ada dokumentasi berbentuk gambar adalah gambar berbentuk foto ataupun sketsa. Baik, pertanyaan yang kedua adalah faktor apa saja yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat di sumber daya pesisir. Pemberdayaan itu sendiri adalah salah satu konsep yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas, baik itu kualitas sumber daya manusia ataupun perekonomian. Ada beberapa faktor yang mana pemberdayaan pada masyarakat nelayan itu berkurang. Faktor yang pertama adalah faktor pemerintah. Kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga pemberdayaan masyarakat ini berkurang. Dan faktor yang kedua adalah faktor kurangnya ilmu pengetahuan dari nelayan itu tersebut. Yang mana nelayan hanya mengetahui pemberdayaan yang lama ataupun yang sudah berlalu, tidak mengetahui bagaimana cara kita pemberdayaan atau mengelola suatu produk agar itu secara objektif, inovatif, yang hasilnya itu lebih memuaskan. Baik, pertanyaan yang ketiga adalah faktor apa yang diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat itu berhasil. Setelah kita ketahui, faktor yang pertama tadi ada faktor kurangnya perhatian dari pemerintah, sedangkan faktor yang kedua faktor yang kurangnya ilmu pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Baik, dan bagaimana cara kita ini supaya pemberdayaan masyarakat ini berhasil? Faktornya adalah kita harus memberikan gambaran atau pengajaran kepada masyarakat agar melakukan pemberdayaan itu secara inovatif ataupun secara masa kini, agar masyarakat itu tahu bagaimana cara kita mengelola suatu produk agar mendapatkan hasil yang lebih baik ataupun lebih bagus. Pertanyaan yang keempat adalah sebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang mana di sini kita ketahui kurangnya ilmu pengetahuan dari masyarakat ini bisa dilakukan oleh pemuda seperti kita yang sekarang sedang belajar, sedang menuntut ilmu, studi kiranya ilmu yang telah kita dapat itu kita ajarkan kepada masyarakat, kita mengajari masyarakat bagaimana cara pemberdayaan itu berhasil, ataupun banyaknya pemberdayaan masyarakat ini di daerah pesisir adalah orang tua, mereka kurangnya ilmu pengetahuan yang
tidak tahu secara teknologi, maka kita harus mengajarkan secara teknologi. Bagaimana sih cara pemberdayaan itu berhasil, kita ajarkan bagaimana sih secara menginovasi atau mengelola secara objektif, yang mana mendapatkan hasil yang bagus gitu. Pertanyaan kelima adalah apa keuntungan konsep ekowisata dari segi ekologi, ekonomi, dan budidaya. Yang mana ekowisata ini merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi, masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Keuntungan dari ekologi adalah ekowisata, yang mana di sini ekowisata akan mengajari bagaimana secara konservasi kepada masyarakat, bagaimana mengelola suatu daerah. Sedangkan bagi ekonomi adalah bagaimana secara kita mengelola sumber daya yang ada pada masyarakat. Sedangkan dari budaya adalah bagaimana mengelola kehidupan yang ada di masyarakat. Demikian dari saya. Lebih dari yang kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.